Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, Allah menciptakan berbagai jenis hewan di muka bumi ini. Ada yang mendiami lautan, daratan, dan ada pula yang terbang di udara. Manusia sebagai khalifah di muka bumi diperbolehkan untuk memanfaatkan dan mengkonsumsi hewan-hewan tersebut sesuai dengan koridor syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan hewan memang lebih rendah dibandingkan manusia. Namun secara umum, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memperlakukan hewan dengan rasa belas kasihan dan tidak menganiayanya. Meskipun demikian, Rasulullah membolehkan membunuh binatang yang mengganggu, mengancam, dan membahayakan keselamatan manusia. Lantas hewan apa sajakah yang boleh dibunuh dalam Islam? Mengapa hewan-hewan tersebut disunnahkan untuk dibunuh? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir dan share video ini kepada teman dan keluarga kalian. Karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel ini dalam menyebarkan syiar Islam. Pertama, cicak. Cicak merupakan hewan melata yang biasa hidup di rumah-rumah manusia. Terkadang cicak merayap di dinding, langit-langit rumah, dan di berbagai tempat lain yang terkadang susah untuk dijangkau. Seringkali cicak juga merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak ini bukan hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Dikisahkan Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud bin Kan'an yang berkuasa di Babilonia, wilayah Irak kuno. Pada saat itu, hewan-hewan berupaya membantu Nabi Ibrahim, termasuk semut yang dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, wahai semut, kata si burung. Namun kemudian semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu, tapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang muslim. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ular. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman Rasulullah hingga sekarang, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang. Dikarenakan bahayanya, Islam membolehkan manusia untuk membunuh ular.
Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang dua, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah gua, dan saat itu turun pada beliau ayat, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut goa, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau pun bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkan, dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, paruh, hingga kakinya biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggungnya. Entah karena alasan apa, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu makna di balik itu semua. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Bukan itu saja, burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai hewan jelmaan jin atau setan dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Ada 5 hewan membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis rajawali. Hadis riwayat Muslim. Keempat, anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing galak dan buas. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Demikian pula anjing yang sering menggigit manusia, maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan agar tidak ada korban berikutnya. Ada 5 binatang yang semuanya adalah membahayakan, boleh dibunuh di tanah haram, seperti tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak, anjing buas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, burung rajawali. Burung rajawali dianggap merugikan manusia sebab burung rajawali memakan ternak seperti anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan dapat melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau rajawali, memangsa anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Keenam, tikus. Tikus termasuk salah satu hewan yang menjijikkan dan membawa banyak kuman penyakit. Karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani karena bisa merusak ladang pertanian mereka. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan, karena itu ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut sebagai hewan fawasik.
Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tamar, dari Amr bin Tolha, dari Asbat, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, seekor tikus keluar, menarik sumbu lentera, lalu ia lemparkan sumbu api di depan Rasulullah SAW, persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah bersabda, jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan yang seperti ini, hingga api membakar kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah haram: gagak, raja wali, anjing galak, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, kalajengking. Jika sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk menggebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang sangat beracun. Ada 5 binatang yang semuanya adalah membahayakan, boleh dibunuh di tanah haram, seperti tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, anjing buas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah Sobat Muslim, meskipun sebagian dari hewan-hewan yang telah disebutkan tadi merupakan perwujudan dari kefasikan, Allah tetap menyisakan belas dan kasih kepada setiap makhluk ciptaannya. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam sekali pukulan, tanpa menyiksa apalagi menganiaya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Selain hewan-hewan yang disebutkan dalam hadis, kita juga diperbolehkan untuk membunuh hewan pengganggu lainnya, seperti nyamuk dan kecoa. Keberadaan hewan tersebut selain mencemari lingkungan, juga membawa penyakit yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Maka hukum untuk membunuh dan membasminya adalah mubah. Hukum tersebut juga berlaku pada hewan lain yang mungkin akan membahayakan jiwa manusia. Misalnya ketika tersesat di hutan dan bertemu dengan binatang buas seperti babi hutan atau harimau yang berusaha memangsa kita. Jika telah berusaha untuk mengusirnya, namun hewan tersebut tidak mau pergi, maka kita boleh membunuhnya. Namun tetap dengan syarat bahwa bukan kita yang terlebih dahulu mengganggu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.